Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Erani Arora dalam program acara Obrolan Budaya RRI Takengon. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di sebuah taman kota yang ada di daerah Tanoh Gayo, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Taman ini bernama Tugu Amandimot. Taman ini dibuat dengan tujuan supaya masyarakat Tanoh Gayo khususnya tetap mengenang sosok pahlawan yang bernama Amandimot yang merupakan salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Tanoh Gayo. Namun masih banyak budaya dari Tanoh Gayo, juga tradisi-tradisi dari Tanoh Gayo yang sekarang sudah tidak lagi dikenal oleh masyarakat. Nah, hal ini yang coba akan kita bahas pada program acara Obrolan Budaya kita kali ini. Tetap bersama kami, RRI.net Takengon. Baik pemirsa, seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi bahwa banyak budaya-budaya Gayo, tradisi-tradisi Gayo yang nyaris punah. Dan ini menjadi dan sekarang di sini telah hadir bersama kita dua narasumber kita yang merupakan pengamat budaya dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Ada Bang Azman dan Kak Anak Obat. Gimana Kakak, Abang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan kita akan coba perbincangkan tentang budaya-budaya tadi, tradisi-tradisi tadi yang menjadi kekhawatiran kita bersama kedua narasumber yang telah hadir. Mungkin langsung saja kepada Bang Azman nih, gimana Bang menanggapi hal tadi? Betul Kak Rora, bahwa faktanya dan realitasnya dalam masyarakat Gayo saat ini sudah terjadi degradasi kebudayaan, degradasi adat istiadat. Nilai-nilai tradisi sudah semakin ke belakang, semakin ditinggalkan. Ini sudah nampak nyata dan bukan lagi sebuah mimpi dan hayalan dalam masyarakat kita. Seberapa banyak ruang-ruang publik yang kemudian menyajikan ekspresi-ekspresi kebudayaan, ekspresi-ekspresi kesenian, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional. Ini menjadi catatan bagi kita. Minimalnya ruang-ruang publik terhadap kebudayaan, terhadap kemudian produk-produk daripada adat istiadat itu, baik juga di sekitaran perkotaan dan juga di perdesaan, itu sebenarnya representasi, Kak Rora, dari memudarnya dan juga terdegradasinya nilai-nilai adat istiadat dan juga kebudayaan di Kabupaten Aceh Tengah. Itu salah satu saja cerminannya. Yang lain adalah seperti yang sebelumnya mungkin juga kita pernah bincangkan, bahwa generasi muda kita sudah tidak kenal dengan identitasnya, sudah tidak kenal dengan siapa indatunya, siapa moyangnya, siapa leluhurnya. Itu juga bagian daripada representasi atau mewakili bahwa mereka sebenarnya sudah meninggalkan sebenarnya identitas mereka, kebudayaan mereka. Mereka sudah tidak lagi bangga terhadap bahasa Gayo mereka, tidak lagi menggunakan bahasa Gayo mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga bagian daripada fakta-fakta bahwa memang kita sudah mengalami degradasi atau penurunan apresiasi terhadap kebudayaan dan juga adat istiadat kita. Kira-kira begitu gambaran awal, Kak. Baik, sebelum kita bercerita tentang siapa yang harus disalahkan tentang adanya penurunan ini, kita ke Kak Ana dulu nih. Kalau ke Kak Ana gimana? Ini kan khususnya memang untuk budaya seperti seni juga kadang banyak seni-seni yang memang sudah ditinggalkan juga, gitu, sudah mengalami penurunan seperti yang disampaikan oleh Bang Azman tadi. Menurut Kakak gimana? Jadi ini sebenarnya salahnya di kita semua sih, di kita semua. Seperti sekarang itu di dalam lingkungan keluarga aja. Mahkeru opat ini itu udah dibikin hari ini acara, besok udah mahkeru opat ini. Nah, harusnya 4 hari gitu ya kan. Jadi terus ada acara itu yang 7 malam gitu. Nah, itu yang sekarang sudah hilang. Padahal kalau seandainya dari yang berwenang seperti umpamanya majelis adat, mereka itu membuat kanun
harus itu dikembalikan, pasti itu akan kembali pulih. Apa yang sudah hilang itu akan kembali pulih. Emang harus secara perlahan mengembalikan hal yang sudah hilang itu. Seperti dalam tarian juga, kita sekarang ini kebetulan menjelang di PKA. Di dalam PKA itu ada tari tradisi. Kita kembalikan ke tradisinya. Nah, dari dinas juga harus mereka membuat perlombaan itu tradisi yang benar-benar tradisi. Jangan lagi ada yang dikreasikan, itu yang mereka terima. Begitu ada harus agak-agak keras sedikit untuk memperbaiki yang salah. Seperti itu Kak Aurora. Lalu kalau keseimbangannya nih, dengan kan ada memang kita banyak unsur-unsur budaya lain yang masuk gitu. Kemudian ada lagi katanya lebih menasional. Itu kalau itu misalnya dikaitkan dengan seni-seni yang seperti kakak bilang tadi, jangan ada tari kreasi yang maksudnya harusnya dikembalikan ke budaya asal kita lah. Nah, kalau tanggapan tentang itu, apakah perkembangan seperti itu seharusnya tidak terlalu masuk ke kita atau gimana? Perkembangan itu harus masuk juga. Jadi kita biar tahu daerah lain itu bagaimana dan perkembangannya itu sejauh mana. Tapi kita tidak membuang unsur tradisinya. Yang tradisi tetap dipertahankan, yang perkembangan untuk kemajuan kebudayaan ataupun kesenian yang perkembangannya ya harus tetap. Nah, ini kita sekarang posisi di dalam Takengon, yang maju juga nanggung, yang tradisi justru dihilangkan. Itu yang sangat disayangkan gitu. Iya, seperti itu. Kembali ke Bang Azman nih Bang, tentang penurunan tadi. Kalau menurut Abang selaku pengamat budaya nih, itu hal apa sih yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap minat-minat dari generasi muda khususnya untuk tetap menggunakan bahasa daerah atau tetap mengeksistensikan budaya-budaya Gayo kita itu? Kira-kira apa? Faktor penyebab terjadinya penurunan minat dan juga bakat dan juga mungkin apresiasi ya terhadap kebudayaan itu tentu sangat banyak sekali sebenarnya Kak Aurora. Di antaranya adalah mungkin bisa kita sebut tingkat literasi. Tingkat literasi ini sesungguhnya sangat berdampak dan berpengaruh terhadap pemahaman. Kalau kemudian masyarakat kita tidak paham sesungguhnya siapa dirinya, siapa sebenarnya orang Gayo. Kalau suku Gayo mungkin banyak ya, tapi menjadi orang Gayo itu ini sangat terbatas gitu. Bagaimana orang Gayo yang kemudian memegang prinsip-prinsip adat, prinsip-prinsip kebudayaan Gayo itu mungkin sudah sangat langka saat ini, sudah sangat langka. Tingkat literasi saya pikir menjadi faktor yang menurut saya krusial dalam konteks kenapa kemudian budaya kita dan adat istiadat kita kemudian menjadi menurun. Kalau kemudian tingkat literasi menurun, tentu pemahaman kita juga menurun. Kalau sudah tidak paham, maka saya pikir kalau sudah tidak paham dan tidak tahu, itulah menurut saya merupakan musibah besar sesungguhnya. Apakah kita mengenal misalnya, ini kita melihat ada Tugu Amandimon. Apakah kita mengenal siapa Amandimon? Kemarin kita ekspedisi Merajohan, apakah kita mengenal siapa Merajohan? Ada 8 prinsip-prinsip di dalam kehidupan masyarakat Gayo yang sebenarnya sangat bagus. Ada keramat mufakat, setia gemasi, semayang gemasi, kemudian banyak ini ya, amanah, tertib, alang tulung, berat bebantu, setia, mukemel, dan mutentu. Apakah kita masih mengenal itu? Untuk kita mengenal tentu kita harus belajar gitu. Belajar kita butuh literasi. Nah, ketika literasi kita lemah, penggalian kita terhadap kebudayaan dan identitas kita lemah, saya pikir ya kita akan kehilangan kompas. Kita akan kehilangan arah, kita sudah tidak tahu lagi siapa sesungguhnya diri kita gitu. Sangat wajar sebenarnya orang Gayo ketika misalnya ke Banda Aceh tidak mau kemudian disebut sebagai orang Aceh. Itu sangat logis dan sebenarnya alamiah menurut saya. Begitu juga sebaliknya gitu. Itulah dia kemudian mengekspresikan dan juga menginternalisasi gitu dirinya dengan identitasnya. Nah, dia baru bisa kemudian mengakui dirinya sebagai orang Gayo itu kalau dia tahu dirinya siapa. Kalau dia tidak tahu gitu, sebenarnya kita ini siapa gitu. Jadi dia pasti tidak bisa kemudian menyampaikan dan mendeskripsikan siapa sesungguhnya dirinya gitu. Jangan sampai kemudian kehilangan kompas. Dan saya tentu dalam kapasitas ya sebagai penggiat budaya mendorong literasi gitu.
paham itu kalau kita tahu dari mana? Ya tentu kita dari baca seluruhnya ya, bukan hanya buku, dan pokoknya kita membaca, mempelajari apa yang ada di yang sudah ditelorkan dan sudah dilahirkan oleh indatu-indatu kita yang sangat luar biasa itu. Kira-kira. Sebagai penggiat budaya nih, Bang Azman, kembali menarik tadi tentang literatur kita ya, literasinya yang kurang. Kira-kira ada nggak udah tindakan konkret untuk menanggapi itu permasalahan ini? Tingkat literasi ya. Salah satu contoh misal saya nih, kami ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu untuk kemudian mengidentifikasi. Di awal tahun pertama kami di tahun 2021 itu kami betul-betul menginventarisir apa-apa sesungguhnya dari 11 item objek pemajuan kebudayaan itu. Baik mulai dari ritusnya, kemudian cagar budayanya, seninya, apa seni aja dibagi tujuh kategori. Dan kita punya semua. Kemudian di sana ada adat istiadat, di sana ada teknologi tradisional. Teknologi tradisional misal kita menyebut lah misalnya luge, ada kemudian kere, ada kemudian perahu, ada banyak sekali, termasuk segapa. Itu teknologi tradisional yang sebenarnya kekayaan dan pengetahuan yang sangat kaya di dataran tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih mengenalinya? Ada nengel, ada igu, ada ancak. Pertanyaannya, apakah kita masih mengenali itu? Jadi pertama saya pikir inventarisasi secara menyeluruh itu sebenarnya semua pihak harus melakukan. Mencatatkan itu sangat penting. Inventarisasi itu sangat penting. Itu yang pertama. Sisi yang lain, misal kemarin juga saya juga selaku penggiat budaya mendorong juga komunitas-komunitas. Seperti kemarin kami ada kerjasama dengan teman-teman dari pemuda kebaya kan misalnya. Berangkat misalnya ke Linge untuk melakukan apa? Melakukan identifikasi, pencatatan, perekaman sebenarnya sejarah Linge itu seperti apa. Di Bontolinge itu ada apa saja sebenarnya. Catatkan itu. Oh, di sini dulu pernah Belanda dimakamkan 4 orang, dia membunuh namanya Raja Dewa, anaknya Raja Bantacut, kita catat ya, koordinatnya di mana, Raja Benjawan itu di mana posisinya, ada apa saja di Bontolinge itu dan di pemakaman, kita catatkan semua. Mungkin ya hari ini atau tahun-tahun 5 tahun ke depan ini catatan-catatan kita itu tidak begitu berarti lah bagi seluruh masyarakat. Tapi saya tidak membayangkan itu 100 tahun kemudian, mungkin 200 tahun kemudian, ya seperti yang terjadi dengan kita sekarang. Dan catatan itu dibukukan atau gimana? Dibukukan. Nah, itu salah satu upaya-upaya personal lah gitu ya yang kita lakukan. Kita berharap ini skalanya bisa diperbesar gitu. Mungkin di tataran pengambil kebijakan di pemerintah daerah dan mungkin juga kawan-kawan yang concern gitu dengan kesenian kebudayaan itu juga mencatatlah, tulislah gitu. Apa yang kemudian kita bisa tulis gitu. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada satu cuplikan rekaman dari Tengku Ilyas Lebeh di tahun 1986 itu, mungkin kita kehilangan satu cuplikan sejarah terkait dengan sejarah Gayo. Nah ini kan bagian ya, inventarisir sebenarnya ya. Apa yang kita bicarakan pagi ini yang informasi yang terekam, iya, terdokumentasi, ini menjadi bahan nanti mungkin ya, mungkin tidak 10 tahun ke depan enggak, 100 tahun ke depan akan akan dibuka kembali record ini. Kita orang kenal ini loh komentar dari seorang Azman yang betul, dulunya ya jadi betul. Mungkin kita sudah di dalam tanah itu posisi. Benar. Kembali ke Kak Ana nih, Kak Ana, terkait yang disampaikan di awal tadi. Kira-kira kalau dari Kakak sebagai penggiat seni udah ada nggak tindakan-tindakan konkret yang untuk meredam permasalahan seni itu sendiri yang sekarang sedang terjadi? Lagi menjalankan. Lagi dijalankan, sedang beraksi nih. Jadi kita mulai perbaikin yang hilang-hilang itu, mulai kita angkat lagi. Terus seperti dibilang Azman juga ada istilah-istilah yang sudah hilang. Nah, itu yang mestinya kita angkat kembali. Istilah-istilah, saya rasa istilah bahasa-bahasa Gayo itu sangat unik, sangat menarik ya. Jadi itu yang dipakai umpamanya seperti lorong. Ngapain sih kita bikin lorong amal gitu? Kenapa nggak bikin kayak tadi luge, keni atau perahu atau apa gitu? Nah itu yang mungkin diusulkan ke pemerintah dikanunkan. Karena kalau kita tidak mengkanunkan,
itu bakalan bisa berubah. Tapi kalau dikanunkan wajib setiap desa itu membuat lorong, membuat ini namanya dengan istilah bahasa Gayo. Umpamanya seperti di laut itu, contoh aja nosar umpamanya, oh ini lorong luge, ini lorong perahu, ini lorong doran. Kan banyak itu karena itu di pinggir-pinggir laut yang mungkin lebih ke berhubungannya dengan dengan nelayan ya, berhubungan dengan nelayan. Nah, seperti di kota ini juga kalau umpamanya kita pakai kayak Soekarno-Hatta itu kayaknya udah nggak asing di nama bagi anak-anak kecil ya, Soekarno-Hatta itu siapa sih gitu. Tapi kalau untuk tokoh Gayo ataupun pahlawan Gayo, bagi mereka sangat asing. Seperti ini Amandimot ya, akhirnya anak-anak bawa ke Amandimot dong, walaupun awalnya mungkin mereka nggak tahu siapa sih Amandimot gitu. Terus sekarang udah ada Inan Mayak Teri. Nah ini kan banyak nih pejuang-pejuang Gayo, baik itu mereka berperang melawan penjajah, terus umpamanya seperti pejuang yang untuk kesenian kayak Pak Muse, Pak Saifuddin Qadir. Nah itu biar anak-anak tahu siapa sih Saifuddin Qadir. Oh ternyata mereka itu sosok yang dulu itu membawa Gayo itu ke Jakarta, bawa kesenian itu keluar. Nah itu yang mungkin kita usulkan ya, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan, itu dijadikan kanun, diwajibkan ya, dirubah aja nggak apa-apa. Ini kan kita kayak kemarin tuh Amanyerang yang kita sudah berusaha itu diangkatkan jadi pahlawan nasional, sudah kalau kita bilang alot prosesnya alot sih gitu loh kita. Nah itu yang tidak ada sekarang, itu hanya sekedar diskusi-diskusi kecil tapi tidak ada untuk jalan keluarnya. Karena apa? Itu tadi saya dengan Azman hanya bisa untuk mengangkat, tapi kita menunjukkan ini loh yang bisa kita inikan ke pemerintah. Nah kita meminta pemerintah yang melanjutkannya. Tindak lanjut itu nggak ada gitu loh. Jadi untuk Amanyerang nih, kalau Amanyerang berarti kita kendalanya supaya itu bisa terekspos di mana nih Kak? Nah itu kita udah mengusulkan dibuat jalannya, terus seperti gedung dibikin, nama itu tidak asing. Jadi dibikin dia itu mencuat dulu namanya, jadi orang tidak asing dengan Amanyerang. Nah itu bakalan tidak gampang, tapi untuk tidak begitu sulit untuk diangkat jadi pahlawan nasional, karena menurut kita dia layak dijadikan pahlawan nasional. Paling tidak namanya tersebut dulu, baru masyarakat akan ingin tahu, yang ingin tahu akan mencari tahu gitu. Apa ya, siapa ya gitu ya. Berarti mengapresiasi lah, ada Tugu Amandimot, ada Taman Inan Mayak Teri. Iya betul. Memang, cukup membantu kita untuk tetap mengenang gitu, untuk tetap. Ini kan seperti di daerah jalur 2 dibikin itu jalan Soekarno-Hatta, sedangkan itu dulu ada jembatan namanya Totor Jingki, dirubah jadi jalan Soekarno-Hatta. Saya pribadi saya nggak nerima, jadi kalau ke anak saya ngomongnya ke Totor Jingki, Ma itu jalan Soekarno, enggak, Totor Jingki, walaupun itu udah diubah ke jalan Soekarno-Hatta. Batin saya nggak nerima. Jadi sangat kita Totor Jingki, pasti orang bertanya apa itu Totor, apa itu Jingki, pasti pertanyaan orang. Tapi kalau disebutkan dengan Soekarno-Hatta, orang bukan kita tidak menghargai dia sebagai tokoh pahlawan, enggak, tapi sudah semua mengenal. Sudah semua mengenal, dan itu jalan, kecuali jalan itu dulu tidak punya nama. Nah itu kan jalan sudah punya nama, kenapa harus diganti gitu loh. Nah itu yang saya tetap kemarin ada ngomong ke rejenya, dirubah kembalikan ini namanya Totor Jingki. Jadi kalau yang ke ujung sana silahkan itu Soekarno-Hatta, tapi di sini tetap namanya Totor Jingki gitu. Jadi memang menyangkut Tanoh Gayo sendiri nih Kak, jadi ada unsur budayanya, ada tradisinya, dan kemarin sekarang ini kita tahu bahwa Tanoh Gayo itu sendiri sekarang sedang diekspos wisatanya nih. Nah, pariwisatanya memang sangat luar biasa gitu, potensi wisata yang ada di sini. Nah, gimana ya caranya kalau menurut Kak Ana nih supaya budaya-budaya itu bisa menjadi unsur penarik wisatawan juga gitu, yang berwisata kemari gitu. Bukan hanya karena danau laut tawarnya, tetapi yang hal-hal seperti bahasanya, tarinya, seninya, dan budaya lainnya itu bisa Sebenarnya yang menarik, ini wisatanya sudah menarik nih. Sebenarnya di dalam wisata itu apabila ada unsur budaya ditaruhkan, dia lebih menarik. Karena wisata itu bisa orang jenuh loh. Nah, jenuh dalam arti apabila mereka jalan di tempat, orang nggak bakalan mau balik ke tempat itu gitu. Tapi mereka membuat kemajuan setiap bulan aja. Sekarang nggak bisa dipungkirin yang datang ke Takengon frekuensinya sudah berkurang.
sudah berkurang karena kejenuhan tadi. Nah, itu dia. Saya sudah pernah mengusulkan dengan ketua homestay. Begitu tamu datang itu disambutlah dengan tarian gayo, dengan musik. Di mana mereka datang? Umpamanya di Singgah Mata. Ini tamu wajib. Umpamanya mereka ada ketua homestay, pasti tahu dong tamu-tamu yang datang. Di Singgah Mata itu disambut dengan tari gual, tari munalo, dengan musik live. Nah, itu mereka setiap minggu pernah, ini yang di Inan Mayak Teri sudah dibikin setiap minggu. Cuman mereka tidak mengemas kemasan tradisional. Kalau yang untuk nasional, saya rasa dimanapun mereka bakalan ada. Tapi kenapa enggak di situ ada tari kreasi? Biar semuanya hidup, jangan hanya hidup satu sisi. Akhirnya sekarang apa? Wisata sudah berkurang, mereka kemarin menikmati nih, kita nikmat nih ada wisata banyak datang. Saya ngusulin kemarin, sama-sama kita nikmatin, orang budayanya menikmatin, orang seniman menikmatin, dan sebenarnya nilai jualnya itu adalah di keseniannya. Umpamanya hari ini disuguhkan dengan tari gual, besok disuguhkan dengan didong, besoknya dengan musik ini, besoknya dengan musik, banyak musik yang ada di Gayo itu, kesenian-kesenian. Kenapa enggak? Seperti itu, jadi kan mereka menarik. Saya rasa orang di Takengon kalau untuk pergi ke Bali, Jogja udah hampir rata-rata pada pergi ke sana. Kenapa mereka tidak mencontek? Boleh kok kita copy paste dari mereka, bukan budaya mereka yang kita, tapi hal yang itu bagus, kenapa enggak? Kenapa orang tidak bosan ke Bali? Saya sendiri pergi ke Bali, apaan? Lebih indah dari Gayo. Dilihat sawah kita lebih cantik, lebih hijau, gunungnya ada. Tapi apa? Mereka itu menyuguhkan dengan kita duduk makan begini, orang udah nari di situ, orang sudah bermusik di situ. Jadi ada sesuatu, kita ngasih ke pengamen itu dengan nominal sekitar 50.000, sudah tidak merasa rugi. Karena apa? Mereka menghargai kita datang ke sana, kita dihargai sama mereka. Nah, itu yang di kita ini belum dibikin seperti itu. Artinya perlu ada inovasi-inovasi yang mungkin karena daerah lain sudah banyak melakukannya. Boleh dong kita kita alihkan juga, maksudnya kita contoh gitu. Walaupun mungkin nggak plagiat budayanya, cuman sistemnya aja. Tapi kita suguhkan dengan budaya-budaya yang ada sehingga tidak bosan. Saya bisa tambahkan sedikit di situ, Kak Rora, terkait dengan pariwisata dan kaitannya dengan kebudayaan. Studi kasus beberapa bulan yang lalu, kita teman-teman dari seluruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mau mengadakan acara di sini. Jadi teman-teman dari panitia, dari provinsi menyampaikan, Bang, nanti satu hari kita akan berwisata. Tapi di city tour ya, di seputaran kota. Yang waktunya tidak kemudian banyak. Kita mungkin dari spend waktu dari siang sampai sore. Gitu. Coba Abang carikan di mana destinasi yang rekomendatif. Gitu. Itu saya setengah mati itu mencari. Mana ya kira-kira yang memang betul-betul recommended? Recommended. Saya muter semua, saya tanyain semua, dan kita kan sudah hampir semua ini ya, kita ke sana gitu, berkunjung ke sana, berwisata ke sana. Kita tidak bisa pungkiri bahwa masih sangat sedikit sebenarnya destinasi yang bisa kita rekomendasi kepada teman-teman yang berasal dari luar. Seluruh kabupaten datang ke sini gitu, mana yang kira-kira unik. Akhirnya kita merekomendasi yang itu sebenarnya dalam tanda petik tidak nanti membawa malu kita. Misal kesejarahan pasti kita bawa ke situs Loyang Mendali, situs Ujung Karang. Dari sisi kebersihan itu semua juru pelihara kondisikan semua segera harus dibersihkan. Saya tidak mau ada satu sampah pun di situ. Yang kedua, kita muter lagi ke Burkelege. Yang ketiga ke termasuk bangunan cagar budaya di Baluntara Toyer. Kenapa? Dari sisi tadi itu ya, dari sisi kebersihan kita harus jujur nih. Misal kalau kita bawa ke Bintang, kita sudah tahu realitasnya seperti apa. Nggak berani kita rekomendasikan. Ke Pantan Terong tentu sangat jauh dan butuh waktu untuk ke sana. Termasuk juga resiko kalau kita misalnya bawa mobil iring-iringan ada 15 mobil. Jalannya. Jadi ketika disuguhkan tantangan seperti itu, saya mengimajinasikan begini, nanti kalau datang presiden gitu ya, ke Takengon saya akan rekomendasi kemana gitu. Itu menantang kita, mana yang kira-kira menjadi andalan kita. Untuk saat ini, yang mungkin yang saya sebutkan tadi itu yang bisa kita rekomendasi dari sisi mungkin pelayanannya
minimumnya ada, kemudian dari sisi tadi kebersihan ada. Kalau mungkin syukur-syukur misalnya kalau di Burtlege bisa ditambahi dengan ekspresi tadi itu ada, toh ruangnya sudah ada di situ, fasilitasnya sudah ada, tinggal kemudian bagaimana menskalakan harinya lebih banyak gitu, agar semua turis atau pengunjung itu bisa memang betul-betul mendapatkan kesan gitu. Sehingga cerita itu nanti akan betul-betul efek domino. Dia ceritakan ke kabupaten lain bahwa di Takengon itu sangat indah dan yang lain. Kita tidak mau betul-betul merekomendasikan ke tempat-tempat yang mungkin dari sisi alamnya bagus gitu, dari sisi view, tapi standar pelayanan minimumnya tidak ada. Itu juga nanti bisa betul-betul membuat kita disayangkan. Memang kalau kita cerita tentang Tanogayo, pariwisatanya itu sepertinya lengkap. Ada arung jeram, ada agrowisata, lengkap ada semua. Cuman ternyata potensi itu dikalahkan dengan indikator-indikator penilaian sehingga tidak bisa direkomendasi. Betul. Untuk hal ini Bang Asman, apa sebenarnya yang harus kita lakukan nih? Nah ini dia. Saya sejak awal ke sini itu yang saya kemudian tidak menemukan itu adalah koordinasi sesungguhnya. Koordinasi yang baik antar instansi. Misal kita bisa bertanya berapa kali sih sebenarnya dalam setiap bulan itu bertemu antara Kadis Pendidikan Kebudayaan dengan Kadis Pariwisata. Seberapa sering sih sebenarnya misalnya bidang kebudayaan dengan bidang destinasi misalnya atau bidang promosi misalnya di kepariwisataan untuk mendiskusikan sebenarnya bagaimana sih narasi Mendali itu agar kami bisa buat nih pelangnya, agar kami bisa buat nih leafletnya, agar kami bisa buat nih balihonya, bannernya bahwa di sini ada narasinya yang bagus gitu. Salah satu contoh kemarin ini dari Dinas Pariwisata mau meresmikan situs loyang Mendali. Itu karena tidak berkoordinasi dengan kebudayaan sudah dibuat itu di keramik begitu ditulis ya, dibuat di situ gitu. Situs Ceruk Mendali. Itu fatal saya bilang. Mereka ngarang-ngarang. Udah saya sampaikan aja mengarang. Kenapa? Karena mereka tidak sesuai dengan sertifikat. Mereka tidak tahu. Harus koordinasi dengan kebudayaan. Harus dibuat di situs loyang Mendali. Itu nomenklatur yang tepat, bukan situs Ceruk Mendali. Ini kan hal kecil nih sebenarnya, tapi tanpa koordinasi, kalau itu ditandatangan misalnya kemarin oleh salah ke depannya. Saya pikir koordinasi itu yang kedua sih, yang pertama tentu komitmen dan keseriusan ya, keseriusan dari para pihak ini yang memang betul-betul concern untuk mengembangkan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Aceh Tengah. Ya udah, kalau sudah tidak serius nggak usah lagi banyak bicara. Ya itu aja. Kalau kemudian dia punya komitmen dan keseriusan, saya pikir apa aja program nggak usah banyak lah, satu aja dalam setiap tahun. Saya kemarin pernah diskusi juga dengan mantan wakil bupati, kita bersama-sama menjabarkan PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah. Pak Wakil Bupati juga kemudian menyampaikan, mempertanyakan mana sih sebenarnya destinasi wisata yang itu milik Pemda, yang bisa dalam tanda petik diandalkan. Mungkin yang bisa diandalkan ini seputaran ini bukan pemerintah daerah yang punya, itu swasta pribadi yang punya, dan itu yang mengangkat sebenarnya. Nah, peran kita di masyarakat sebenarnya, peran kita di pemerintah sebenarnya lebih banyak dikoordinasi tadi dan juga fasilitasi sebenarnya. Tidak perlu kemudian kita mengeluarkan misalnya anggaran lebih gitu ya. Kalau kemudian mau tadi itu serius dan komitmen, banyak cara saya pikir untuk kemudian masyarakat kita itu bisa kita sentuh sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita buat. Kira-kira begitu Kak Rora. Tadi Bang Asman disebutkan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung supaya budaya Gayo ini tetap eksis juga. Kalau menurut Kak Ana nih, peran masyarakat itu sendiri nih, peran masyarakat kita sendiri ini sebenarnya gimana sih untuk mendukung budaya-budaya ini supaya tetap eksis? Kemauannya itu gitu, kemauan dari masyarakat. Kalau Kakak nilai seperti apa? Sebenarnya mereka mendukung. Cuman mereka itu ya namanya mereka dengan ketidaktahuan mereka, apa yang disuguhkan atau apa yang diminta ya itu yang mereka lakukan gitu. Seperti tadi yang saya bilang ke kakak, ada yang makro patingi itu sekarang diminta jadinya 1 hari, besok udah
langsung dibawa ke sana Ya, gitu ya kan. bersih-bersihnya Pak, ya. Nah, itu yang membuat mereka itu kita umpamanya saya nggak tahu nih, tapi kata orang tuanya umpamanya besok terus makropat inginnya gitu. Ya udah itu langsung dilaksanakan, sedangkan mereka tahu bahwa itu tuh sebenarnya tidak di adatnya tidak seperti itu gitu. Jadi kalau dari masyarakatnya mereka memilih untuk praktisnya. Nah, tapi itu tadi yang saya bilang, kalau seandainya kanun itu dibikin, pasti mereka akan kembali ke adat yang lama seperti itu. Artinya mau tidak mau masyarakat akan mengikuti. Ada panutannya yang apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kayak sekarang mestinya kan Ume itu disuruh duduk di alas belintem. Nah, sekarang itu didudukan di Kerawang, itu kan enggak. Akhirnya apa? Alas belintem hilang. Tapi karena mereka sekarang udah nyuguhkan ke Kerawang. Kemarin saya komplain, ampang itu, mestinya mereka ampang itu alas dari alas belintem yang dicucuk. Jadi kemarin tuh saya udah komplain ke itu yang menyiapkan itu adalah dari bagian orang desa yang sudah disiapkan gitu. Nah, berarti apa? Yang memberi penyuluhan ke desa itu salah. Nah, itu yang mungkin ke depannya juga untuk pemerintah juga untuk kembali akhirnya ke pemerintah terus nih. Mereka siapa yang duduk di desa itu, pengurus desa itu benar-benar orang yang paham. Kalaupun dia tidak paham, dia mencari tahu ke majelis adat. Begitu juga di majelis adat, mereka yang paham. Ini sekarang ini adik-adik yang kuliah umpamanya menanyakan ke budaya itu, masalah budaya, masalah seni. Lebih banyak ke kita ya Azman ya, lebih banyak ke kita bertanya daripada mereka ke majelis adat. Saya lebih sering silahkan bertanya ke majelis adat, mereka yang fullnya, kekurangannya di kami. Mereka yang 80% dari mereka, 20%-nya dari kami. Saya bilang begitu ke adik-adik yang penelitian. Tapi keluhan mereka apa? Mereka itu mengasih data itu, coba baca ini, coba bertanya kemari. Disuruhnya bertanya ke orang yang tidak kerja di sana, gitu dah. Nah, jadi mungkin itu untuk penyuluhan ke desa-desa yang turun itu orang majelis adat, karena mereka di sana. Nggak mungkin yang turun itu saya sama Azman. Emang kuota kita ada di dalam, tapi kan mereka yang di majelis adat kuotanya lebih besar daripada kita gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi yang namanya yang duduk di alas belintem tadi bukan lagi mereka memakai kain yang di Kerawang, bukan ke situ lagi. Jadi perlahan-perlahan adat budaya itu kita kembalikan, karena saya melihat dulu itu lebih unik kok. Yang sekarang itu kayak ukiran Kerawang aja sekarang dibikinnya lebih ke Kalimantan. Saya ngelihat kemarin ada story teman tukang jahit. Ini kenapa jadinya gede ya? Ini kan jadinya ke Kalimantan. Terus dia bikinnya itu salah ke atas. Ini jadinya kita ngelihat bahwa itu kain Kalimantan. Nah, umpamanya ibu seperti dalam tanda kutip umpamanya ibu Kapolres mesen baju umpamanya. Dia kan nggak tahu nih Kerawang tuh yang bagaimana aslinya. Yang seperti ada umbun beriringnya, kemudian ada sama tukang jahit dibikin agak gede, agak besar umpamanya gitu. Tapi kan itu jadinya ke Kalimantan. Jadi silahkan dikembangkan, tapi jangan dihilangkan yang tradisinya, pakem yang ada jangan dihilangkan. Umpamanya Kerawang dipayat lebih bagus, lebih bagus. Tapi ya itu tadi tidak menghilangkan. Jadi akhirnya sekarang ukiran Kerawang kita lebih ke Kalimantan, lebih ke suku Dayak kan bentuknya jadinya. Ya itu mungkin yang lebih tegas lagi. Cerita tadi masyarakat banyak bertanya nih Kak, khususnya mungkin malah bertanya bukan ke majelis adatnya, tapi malah ke Bang Azman atau ke Kak Ana gitu sebagai pelaku budaya atau sebagai pengamat budaya. Nah, kita sendiri punya komunitasnya nggak itu Bang? Yang untuk apa namanya pelaku budayanya lah, pengamat budayanya gitu. Kita punya komunitas sendiri nggak? Saya sendiri karena tentu udah lebih senior ya, dan sudah memiliki beberapa komunitas gitu. Saya sendiri punya dengan teman-teman itu sejak 2001 itu kita bentuk namanya komunitas Punce namanya. Punce. Yang komunitas ini spesifik sebenarnya di isu kesejarahan, isu manuskrip, kemudian satu lagi isu cagar budaya dan isu sosial. Itu empat hal, karena saya setelah menginventarisasi dan mengidentifikasi persoalan-persoalan kebudayaan itu akan kembali kepada tiga ini, terutama sektor kesejarahan. Karena misal gini, ada 5 misalnya
perspektif atau cara pandang yang menyampaikan bahwa Tari Guol itu ada versinya Pak Ibrahim Kadir, ada Pak Mukhlis dan yang lain-lain. Itu ujung-ujungnya pasti kembali kita melihat sebenarnya bagaimana sih awalnya, sebenarnya bagaimana sih sejarahnya, balik ke sejarah. Terus cerita perahu misalnya, kenapa sih sebenarnya bentuk perahu di Gayo itu begitu? Pasti nanti akan kemudian kita telusuri. Kreseli bahasa Gayo adalah siapa sih sebenarnya pembuat perahu pertama. Itu pun belum kita temukan itu. Yeah. Siapa sih yang membuat perahu pakem pertama seperti itu di Takengon ini, di Aceh Tengah, belum kita temukan. Pasti kembali ke sejarah. Dan tentu kalau bicara sejarah, bicara juga terkait dengan manuskrip, tulisan-tulisan. Kita punya atau tidak? Saya sangat meyakini bahwa di masyarakat kita banyak catatan-catatan yang mungkin tidak sebagus sekarang gitu. Tapi mereka punya itu. Nah, kembali lagi tadi itu bahwa pemerintah kita fasilitator. Dia punya regulasi, dia memfasilitasi agar masyarakat ini betul-betul bisa menaruh kepercayaan kepada pemerintah dengan apa ya? Tentu dengan sentuhan gitu. Terjun langsung ke masyarakat. Berinteraksi langsung dengan masyarakat. Agar misalnya apa yang kemudian kita programkan itu memang betul-betul basisnya masyarakat, tidak kemudian ujuk-ujuk gitu. Yeah. Jadi terkait dengan komunitas, kita punya komunitas itu, meskipun juga kita sangat aktif juga dengan komunitas-komunitas yang memang tidak spesifik di kebudayaan, tapi ada bidang kebudayaannya. Misal kayak kemarin kita mengadakan beberapa kali perjalanan sejarah itu dengan komunitas alumni Jogja. Komunitas pemuda kebayakan. Kita merangkul teman-teman yang di sana ada gitu komunitas bidang-bidang kebudayaannya. Kita masuk di lewat itu. Kalau secara pribadi tadi kita sudah membentuk komunitas Punce dan sampai sekarang terus aktif. Tetap punya program-program itu. Berapa persen pengaruhnya nih kira-kira terhadap kebudayaan Gayo sekarang, Bang? Maksudnya sudah ada nggak terlihat gitu perubahan signifikan terhadap kebudayaan Gayo dengan adanya komunitas Punce tadi itu? Paling tidak tadi ya saya menyebutkan ada ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang diskusi secara ilmiah terkait dengan kebudayaan itu terwadahi. Teman-teman misalnya di pemuda kebayakan misal kemarin itu belum ada gitu ya secara terorganisir gitu membincang bagaimana sih sebenarnya sejarah kerajaan Lingga. Nah, berangkat dari keresahan kawan-kawan yang tadi itu ya kita mulai sudah disorientasi terdegradasinya sejarah dan kebudayaan kita, itu menjadi keresahan kan di komunitas ini. Lalu kemudian bagaimana nih solusinya? Ya, ini gayung bersambut. Ada kemudian petua kita di Lingga menyampaikan wen slohan kam ge kulinga ketika turuhan sesi ken reje bantacu sesi ken jawan sesi gitu. Itu gayung bersambut. Kenapa? Karena ada komunikasi. Kenapa? Karena kita menjalin pendekatan dengan komunitas ini gitu. Sehingga ada program muncul. Terus terkait dengan Punce misalnya. Sampai sekarang masih aktif. Kayak terakhir kemarin kita membincang mengenai bagaimana merekonstruksi semangat punk di dataran tinggi Gayo. Kita kemarin berdiskusi dengan PJ Bupati Bener Meriah, kemudian tokoh budaya, termasuk juga ahli waris dari Pangkilet kemarin di Seladang Coffee. Ini sangat berdampak sesungguhnya, sangat berdampak upaya-upaya atau program-program sederhana yang kita lakukan ini untuk mengisi ruang-ruang publik sangat berdampak terhadap tadi ya. Itu sebenarnya juga literasi juga sebenarnya ya. Kita diskusi seperti ini juga sebenarnya meningkatkan pemahaman dan tingkat literasi kita sebenarnya. Tentu dari sisi itu Kak Rora sangat berdampak. Karena itu teman-teman juga kebetulan ada yang di media langsung kemudian meng-up gitu ke media dan itu menjadi pemahaman ya lebih kurang lebih ada dampaknya terhadap masyarakat. Kalau Kak Ana gimana nih Kak? Sekarang seperti yang diceritakan Bang Azman tadi, Kak Ana sendiri aktif nggak di dalam satu komunitas yang memang sekarang sedang gencar-gencarnya ini untuk meningkatkan atau menaikkan kembali unsur-unsur budaya Gayo yang nyaris hilang. Sekarang itu kemarin sempat bukan off sih karena konsen ke salah satu kegiatan yang ada di Aceh, tapi PKA. Tapi kemarin ada kita duduk dengan teman, mereka mau membuat serat nanas itu menjadi bahan tenun.
Jadi insya Allah kedepannya di pertengahan November nanti akan dilanjutin, karena ini mau konsen dulu di PKA berangkat ke sana, kabupaten sama provinsi. Jadi sekarang itu kita masih nganuin yang tenun, terus yang pahlawan. Sebenarnya kalau PR itu masih banyak ya, karena masih banyak sekali. Karena alat musik gayo itu banyak yang sebenarnya ada, yang sudah sekarang itu sama sekali kita nggak kenal. Gegedem aja, gegedem itu sudah di WBTB kan, tapi bisa hitung pakai jari ada berapa yang punya. Yang punya itu gegedem. Jadi kita lebih memakai kerpai. Akhirnya kemarin saya bilang ke teman-teman yang di dinas, berarti ke depan saya bilang ini kan udah di WBTB kan gegedem. Ke depan apabila ada lomba tari tradisi itu ya wajib pakai gegedem, nggak ada alat musik yang di luar gayo. Jadi wajib pakai alat musik yang ada di gayo. Biar apa? Yang sudah ada itu tidak punah. Yang sudah punah itu kita angkat kembali gitu. Jadi kedepannya sebenarnya panjang sih Kak Rora programnya itu. Cuman sekarang masih. Ya, kebanyakan sekarang tidak ada lagi produksi untuk alat-alat yang seperti ada unsur budaya seperti gegedem atau apa. Karena mungkin lebih mengandalkan yang punya lama gitu. Makanya nyari silang juga ke anak. Ya mereka lebih memakai rapai karena dari segi suara mungkin lebih melenting, itu aja. Nah untuk yang produksi ada tapi bisa dihitung jari. Nah seperti teganing itu mungkin teman-teman yang punya keahlian membuat teganing jangan pelitlah dengan ilmunya, berbagilah. Karena apa? Kalau kita pelit dengan ilmu kita, kasihan kalau umur kita panjang. Kalau umur kita nggak ada, akhirnya teganing itu bakalan hilang yang tradisinya. Itu yang kemarin saya bilang. Berupaya juga untuk nanti ada pembuatan cara membuat teganing, cara membuat gegedem, biar apa? Itu bisa menjadi salah satu sumber ekonomi juga gitu. Dan terakhir ke Ana, karena kita sudah di ujung acara nih, karena waktu ya memang harusnya diobrolkan bisa lebih banyak lagi, tapi karena waktu yang batasi. Terakhir ke Ana, mungkin ada harapannya nggak sih tentang budaya kita ini bisa supaya tetap eksis itu gimana? Harapannya ke depan kita jangan pernah melupakan tradisi kita, karena untuk mengangkat tradisi yang sudah punah itu sangat berat, butuh waktu yang sangat panjang. Seperti itu aja, singkat aja sih harapannya seperti itu. Pemerintah lebih aktif lagi lah. Dia lebih bisa mengutamakan yang mana lebih utama. Ke situ aja sih harapannya Kak Rora. Yang mana yang urgent? Iya, yang diselamatkan. Jadi jangan mereka memberi janji ke kita itu di depan kita, mereka ya nanti akan, tapi begitu balik belakang mereka lupa akan janji mereka. Untuk masyarakatnya harapannya gimana Kak? Harapannya untuk masyarakat kalau kita sudah tahu adat istiadat kita peganglah kokoh itu. Jadi mungkin ada kelengahan dari yang lain, tapi kita yang saling mengingatkan. Kita yang jangan lengah. Iya, kita jangan lengah gitu. Iya benar. Kalau Bang Aslan gimana Bang harapannya Bang? Yang pertama harapannya semua pihak, khususnya gitu ya, teman-teman kita di pemerintah daerah serius gitu. Serius dan fokus gitu. Saya pikir kalau dari 23 SKPK kita gitu ya, nggak mungkin 23. Semuanya kemudian digelontorkan dana yang besar sekali gitu. Maka apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah kerja fokus gitu, punya komitmen gitu. Tapi juga kalau tidak memiliki kerja yang fokus gitu, saya pikir juga tidak ada hasilnya gitu. Anggaran habis begitu saja, tapi kemudian bekasnya nggak ada. Ini pertama. Yang kedua adalah dari sisi kebudayaan itu yang terpenting adalah tadi arsip dan dokumentasi. Sekarang tadi seperti yang diceritakan oleh Kak Ana, ketika misalnya mahasiswa kita mau datang ke sini, mereka mempertanyakan misalnya data saja, bagaimana tari gua, pasti dia bingung akan mencari kemana gitu. Karena mungkin ke sini nggak ketemu, ke sana juga nggak ketemu, ke Pegasing juga nggak ketemu gitu. Jadi ini menjadi basis gitu, menjadi basis kemudian kemajuan kita ke depan. Yang ketiga adalah tentu arsip dan dokumentasi berkaitan dengan tingkat literasi. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat tentu tadi itu ya, pemerintah daerah juga harus menyiapkan ya ruang-ruang publik tadi itu untuk kemudian tempat berekspresi, tempat berdiskusi bagi generasi muda kita agar kemudian itu bisa betul-betul diinternalisasi lagi kepada diri kita, siapa sesungguhnya apa sesungguhnya budaya gayo, siapa sesungguhnya gayo, agar ini menjadi skalanya lebih besar. Yang terpenting ini Kak Rora,
ada perspektif bahwa kebudayaan, sejarah, cagar budaya itu adalah masa lalu. Ini betul-betul perspektif yang salah. Kita ingin menyampaikan bahwa kebudayaan itu semakin dilestarikan, itu semakin mensejahterakan. Ini yang terus harus kita gaungkan sebenarnya, bahwa kebudayaan kita, kesenian kita, semakin kita lestarikan, semakin kita lindungi, itu semakin mensejahterakan. Contohnya udah benar-benar nyata di Jogja, di Bali begitu. Mereka hidup dengan itu. Saya pikir itu kira-kira. Budaya juga bisa menjadi sumber sejahtera. Iya, betul. Baik pemirsa, kita sudah sampai di ujung acara. Kita ucapkan terima kasih kepada Bang Azman, juga kepada Kak Anak Obat untuk obrolan budaya kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya untuk tetap mengangkat budaya Gayo, tradisi Gayo, untuk tetap terjaga eksistensinya. Terakhir, saya Erani Arora dari RRI Takengon mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Sampai bertemu kembali di dalam program acara obrolan budaya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.